persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya dimanapun kita berada, semua kita dalam keadaan yang baik, amin. Senang sekali rasanya untuk kita bisa berkumpul di tempat ini, untuk kita boleh sama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya melalui doa puasa hari ini, kita boleh merasakan lawatan Tuhan lebih lagi dinyatakan di tempat ini, amin. Mari Bapak Saudara, kau siapkan hatimu saat ini. Biar hari ini kita mau sepakat untuk kita datang ke dalam hadirat-Nya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Untuk sepanjang hari ini Tuhan. Untuk sepanjang minggu yang lalu kalau Tuhan boleh berkati setiap kami ya Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan semua karena kebaikan-Mu. Kami ada saat ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia untuk bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan selalu ada dalam hidup kami Bapa. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk kami boleh kembali ke tempat ini Bapa. Untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi dinyatakan di tempat ini Bapa. Biarkan kami hari ini tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Dan biarlah hari ini Bapa, Engkau sendiri yang menyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan ucapan syukur-Mu saat ini dalam hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Lawat kami lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami hanya ingin merasakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada Yes Tuhan. Kau beri batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi sama-sama kita katakan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang Tuhan, Kau tuntun. Kau Tuhan,
di setiap hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami untuk melekat kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah sumber kekuatan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami nyatakan Engkau lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami sembahkan. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah. Mari lebih lagi katakan Yesus. Mari Engkau yang hadir lebih lagi di setiap hidup kami saat ini Tuhan. Kami menantikan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Kami rindu tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah.
Bahwa kami lebih lagi melekat Tuhan dalam hadirat-Mu. Bahwa kami lebih lagi jauh lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari dengan imanmu sama-sama kita katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat Tuhan. Benar Tuhan, yang berdaulat. Lebih lagi kita katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Oh, ku terhubung Tuhan. Oh, selalu melekat. Amin Tuhan, yang berdaulat. Mari lebih lagi kita katakan, ku terhubung Tuhan. Oh, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, kita hubung denganmu Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari agungkan Tuhan lebih lagi. Oh, dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat. Lebih lagi sembah Dia. Firman-Mu Tuhan, hidupku yang berdaulat atasku. Dengan lembut lebih lagi kita katakan, hubung denganmu. Amin Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Lebih lagi
lagi kami sembah Kau Tuhan. Oh, masyara bala 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 bala. Masyara hadirat-Mu Tuhan. Masyara bala 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 bala. Oh, masyara bala 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 bala. Oh, masyara bala 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 bala. Mampukan kami Tuhan untuk selalu melekat dalam hidup-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk selalu berjalan bersama-Mu. Sebab Engkau sumber kami, sumber kehidupan. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Oh, masyarakat. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Satu suara lebih lagi kita katakan, puji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Kami sembah Kau Tuhan, sebab itu Engkau Allahku.
Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan sama-sama, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Mari biarlah ini pernyataan iman kita. Dia besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tiada seperti Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Bahkan lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi hari ini. Bapa, Hamba-Mu sepakat dengan setiap anak-anak-Mu yang pagi ini bersama-sama kami ikut dalam ibadah doa puasa. Baik yang ada di studio, yang on-site maupun mereka yang online. Mereka yang di rumah-rumah. Bapa, beri kami iman untuk kami bisa melihat Engkau besar. Engkau lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau lebih besar dari setiap ketakutan kami. Kalau hari ini ada setiap anak-anak-Mu yang datang, mungkin mereka sedang merasa takut. Mereka mengalami kekhawatiran. Mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan, biarlah Engkau hadir. Seperti Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir juga di setiap rumah. Di mana Tuhan mereka bisa menikmati ibadah ini. Kami undang Engkau hadir Roh Kudus. Engkau yang tahu setiap keadaan kami. Engkau yang kenal isi hati kami. Berbicaralah kami. Teguhkan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap dengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang kita bisa bertemu lagi dalam ibadah doa puasa pagi hari ini. Nah hari ini saya akan sharingkan satu judul, yaitu ada 4 ciri orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Saudara, tadi pujian mengatakan aku terhubung dengan Tuhan, melekat. Ya, saya ingat dulu kalau zaman tahun 70, 80 belum ada HP, belum ada WA. Ketika kita mau menghubungi keluarga atau orang-orang yang kita kasihi, biasanya kita akan berkirim apa? Surat. Nah saya ingat kalau surat pasti ada amplop, ada isi suratnya, apa yang kita rindukan, apa yang kita curhatan tadi kita tulis di situ. Tapi ketika kita sudah selesai menulis, kita masukkan ke dalam amplop, kita lem. Sebelum kita masukkan ke kotak pos atau kita bawa ke kantor pos, kita harus tempelkan satu di sudut atas kanan depan atau kiri, yaitu yang namanya perangko. Ya, kadang-kadang kalau nggak ada lem, biasanya saudara pakai air sakti, yaitu lidah kita. Kita tempelkan di situ erat-erat, lalu kita masukkan kantor pos, dan nanti beberapa hari kemudian orang yang kita kasih atau keluarga kita akan terima kabar dari kita. Saya ingat perangko dengan amplop itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, melekat saudara. Kenapa harus melekat? Kalau tidak melekat, lepas
maka dapat dipastikan surat itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang kita tujui. Dia harus melekat erat. Demikian juga dengan hidup kita, saudara dan saya, Tuhan mau kita melekat erat. Seperti Yohanes 15 katakan, seperti pokok anggur dengan ranting. Kalau ranting itu melekat erat, maka dapat dipastikan bahwa ranting itu akan mendapat suplai makanan yang sehat. Dia akan berbunga, akan berbuah, dan bisa dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau dia terpisah dari pokok anggur, dia akan layu, kering, dan akhirnya dibakar orang. Nah saudara, saya ingat ada satu ilustrasi, ada seorang anak kecil yang sedang berjalan di tepi pantai. Di pantai itu ada ombak yang kencang, angin yang kuat. Suatu saat ada seorang yang tanya, "Nak, waktu kamu tadi lewat di pantai itu, aku lihat kamu enjoy, kamu bahagia dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Kenapa?" Anak ini menjawab, "Karena aku pegang tangan ayahku. Dan ketika aku pegang tangan ayahku, maka aku tahu ayahku tidak akan membiarkan aku sendirian. Dia akan rasa aman. Dan kalau ombak itu bertambah besar, mereka berjalan. Anak ini bilang, ayahku pasti akan gendong aku, akan taruh aku di pundaknya. Sehingga kami bisa terus berjalan. Aku tidak takut bahaya." Nah saudara, demikian juga dengan hidup kita. Bukankah dunia ini kadang-kadang bisa menakutkan? Kehidupan kita kadang-kadang sepertinya tidak pasti. Ada beberapa orang yang merasa sendiri. Tapi dengar baik saudara. Tapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Seperti anak kecil tadi yang dia genggam tangan ayahnya dan ayahnya genggam tangan dia. Dia tidak akan pernah ditinggalkan. Dia tidak pernah berjalan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 91. Kita akan baca saudara. Ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Nah kita tahu Mazmur 91 ini bahkan tiap hari kita baca. Kita renungkan, kita perkatakan pada waktu masa-masa COVID-19. Saudara, COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Bahkan ada beberapa orang yang sampai hafal karena setiap hari kita baca. Mazmur ini bicara tentang apa? Tentang perlindungan ilahi, perlindungan Tuhan kepada anak-anaknya. Tetapi puncak Mazmur 91 itu ada di ayat-ayat 14 sampai 16. Ya, ini janji Tuhan. Saya akan bacakan saudara. Ayat 14 berkata begini, "Sungguh hatinya melekat kepadaku." Di situ ada kata-kata apa? Hatinya melekat dengan Tuhan. Hatinya dengan hati Tuhan itu menjadi satu. Maka aku akan meluputkannya. Perhatikan baik-baik. Yang terima janji firman Tuhan ini dari ayat 1 sampai 13. Hanya orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Tuhan katakan, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku. Saudara yang hari-hari ini engkau berseru, engkau berdoa. Ada pokok-pokok doa yang kau panjatkan. Ada pokok-pokok doa yang kau sedang tuliskan di live chat. Hari ini, dengar baik. Apabila engkau berseru kepadaku, kata Tuhan, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan akan luputkan dan Tuhan akan angkat kita naik. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Saudara, ada banyak orang umurnya panjang tapi hidupnya menderita. Tapi Tuhan janji orang yang melekat dengan Tuhan. Panjang umur dan kukenyangkan dia. Puas saudara, dia akan puas. Waktu dia tinggalkan dunia dia berkata, aku puas karena aku sudah banyak terima kebaikan Tuhan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Arti diperlihatkan artinya ketika dia mengalami lembah kekelaman, ketika dia berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, Tuhan ada di situ
Dan Tuhan akan berikan jalan keluar. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kepada siapa janji ini diberikan? Alkitab berkata tadi, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada berapa saudara hari ini, saudara menghadapi ada satu kegundahan, saudara mengalami penyakit, kejatuhan. Saudara sedang jatuh dalam dosa kah? Saudara sedang ditolak kah? Oleh orang-orang sekitarmu, oleh keluargamu. Tetapi dengar baik, ini janji firman Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan angkat naik. Amin. Nah, kita belajar dari satu tokoh Alkitab, seorang wanita sederhana yang namanya Maria Magdalena, saudara. Ada 4 hal yang saya mau sharingkan kepada saudara. Dan ini dipunyai Maria Magdalena. Dia hatinya melekat kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat, saudara. Di dalam Yohanes 20, kita akan baca, saudara. Apa ciri orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu apa? Dia akan tekun mencari Tuhan. Bukan hanya cari, tapi tekun mencari Tuhan. Tekun itu artinya apa? Tekun itu bicara apa? Terus menerus. Ya. Saya berdoa, saudara semua yang mengikuti ibadah ini, saudara menjadi orang-orang yang tekun mencari Tuhan. Ya, tekun artinya apa? Waktu saudara susah, saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi waktu saudara senang, saudara bahagia, saudara tidak pernah kekurangan yang baik dari Tuhan, saudara juga ada di hadirat Tuhan. Ada beberapa orang berkata begini, Pak, aku lagi buntu, Pak. Jadi nantilah ke gereja. Kalau sempat, Pak, nanti. Kalau aku diberkati, aku pasti akan datang kepada Tuhan. Tapi ada juga orang yang ketika diberkati, sesudah diberkati, dia gak ada di hadirat Tuhan. Ada beberapa orang ketika dia sakit, dia bisa datang kepada Tuhan. Dia bisa nyanyi nyembah, dia bisa berdoa. Tapi ketika Tuhan sembuhkan dia, beberapa orang mereka melupakan Tuhan. Tapi saya berdoa, saya berharap biar setiap kita dalam keadaan apapun susah senang, saudara berada di gunung yang tinggi atau saudara berada di lembah yang kelam sekalipun, saudara tetap tekun mencari Tuhan. Nah, saudara dengarkan baik-baik. Di ayat tadi dikatakan Yohanes 20 ayat yang pertama dikatakan begini. Coba tampilkan slide-nya. Ayat pertama berkata begini. Pagi benar di hari pertama minggu itu. Jadi Yesus bangkit pada minggu pagi. Maria ada di situ, Maria Magdalena. Dia hadir hari masih gelap. Saudara, mungkin ini sekitar jam 4 atau setengah 5 sebelum matahari muncul. Hari masih gelap. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Saudara, dia orang yang pertama sampai di kubur Yesus. Sementara murid-murid lain sembunyi. Sementara Petrus lari, Maria dia tetap setia, tekun cari Tuhan. Dia yang pertama datang ke kubur, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia merasa, aku kehilangan Tuhan. Waktu malaikat tanya, Ibu kenapa engkau menangis? Dia ngomong, Tuhanku diambil orang. Dia kehilangan banget, saudara. Saya bisa merasakan hari-hari ini mungkin ada orang-orang yang saudara mengalami kehilangan. Kehilangan orang-orang yang saudara kasihi. Karena mereka dipanggil oleh Tuhan. Pasti ada perasaan sedih, marah, kecewa. Maria Magdalena dia sedih, kehilangan. Bahkan ketika dia melihat kubur kosong dan tidak tahu harus berharap apa lagi. Maria tidak lari, Alkitab katakan
dia tetap tinggal di situ. Saudara. Dan saudara tahu Tuhan Yesus menghargai kasih dan keterikatan Maria. Tuhan menghargai Maria Magdalena. Tuhan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saya pernah berpikir begini, seharusnya Yesus, engkau hadir, engkau menemui Petrus. Karena Petrus dia lagi down. Dia 3 kali sangkal engkau. Dia merasa bersalah. Atau setidaknya Tuhan temui Yohanes, murid yang paling muda di antara 12 itu. Murid yang selalu ditulis dalam Injil Yohanes, murid yang mengasihi Tuhan dan murid yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak lihatkan diri pertama kepada Petrus atau Yohanes. Dia perlihatkan diri kepada orang yang sangat sederhana yang namanya Maria Magdalena. Amin. Saudara dengar baik, kalau engkau tekun mencari Tuhan, Tuhan akan menyatakan diri secara pribadi kepada saudara dan saya. Dia akan menyatakan dirinya. Kalau Tuhan menyatakan dirinya, saudara, saya yakin apa yang ada di sorga itu dia akan bawa. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Alkitab juga berkata, dia gak pernah datang dengan tangan hampa. Dia gak pernah datang dengan tangan kosong. Seringkali saya ceritakan ketika saya pergi ke satu tempat atau mungkin itu keluar kota. Minimal saya akan bawa sesuatu. Mungkin untuk istri, untuk anak-anak saya. Walaupun itu belinya mungkin di supermarket dekat rumah. Tapi anak saya tidak pernah tanya, Pak, tolong kasih tahu saya, coba jujur ini belinya di mana? Apakah di Jakarta atau di supermarket, di simpang dekat rumah? Dia nggak pernah tanya. Yang saya lihat ketika saya kasih, dia mukanya berseri-seri, dia senang, dia bangga, dia punya bapak yang ingat akan dia. Saya percaya Tuhan kita lebih daripada bapak dalam dunia. Ketika dia datang, dia menyatakan dirinya, dia pasti bawa sesuatu. Apa yang saudara harapkan, saudara doakan hari-hari ini. Mari, jangan sampai penderitaan itu mengguncangkan kita. Penyakit mengguncangkan kita sehingga kita mulai jauh dari Tuhan. Tapi semakin kita mau dekat dengan Tuhan, tekun mencari Tuhan. Apa buktinya lagi? Maria Magdalena ini tekun mencari Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-19, di situ dituliskan, dia menjadi salah satu orang ya yang meninggalkan salib, terakhir meninggalkan salib. Alkitab berkata di dalam Yohanes 19 ayat 25, saya bacakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya yang Tuhan pinjam rahimnya untuk melahirkan dia. Ada saudara ibunya, ada Maria, ada istri Klopas, dan di situ dituliskan, dan Maria Magdalena. Pak, Petrus kemana? Petrus lari. Dari 12 murid itu, hanya Yohanes sendiri yang berada di dekat Tuhan. Saudara lihat, makanya penugasan itu diberikan kepada Yohanes. Tuhan berkata, Yohanes, ini ibumu. Itu Tuhan bicara Yohanes dengan Maria, istri Yusuf. Ini ibumu. Dan ibu, ini anakmu. Pelihara dia. Makanya saudara, pewahyuan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, itu diberikan kepada siapa? Kepada Yohanes. Dalam kitab Wahyu. Orang yang hatinya mau melekat kepada Tuhan, Tuhan akan nyatakan pribadinya. Tuhan akan nyatakan isi hatinya. Tuhan akan nyatakan apa yang akan terjadi di depan. Nah, saudara dikasihkan di situ, dia terakhir meninggalkan salib. Salib itu identik dengan apa, saudara? Penderitaan, kesusahan.
dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Maria Magdalena diberikan contoh teladan. Dia tekun cari Tuhan. Dia ada di dekat Tuhan. Saya berdoa, apapun keadaan saudara hari-hari ini, ayo cari Tuhan yuk. Kembali lagi kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ciri orang yang melekat dengan Tuhan? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan begini saudara. Yohanes 20 ayat 10 ayat 11. Ini kontras saudara. Ayat 10 dikatakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Siapa kedua murid ini? Yohanes dan Petrus. Jadi Alkitab berkata begini saudara. Begitu Maria Magdalena ke kubur, gak lihat Yesus, dia ketemu malaikat. Ya kan? Lalu dia kasih tahu kepada murid-murid. Petrus Yohanes, kubur Yesus kosong. Lalu Petrus Yohanes, mereka lari bergegas, mereka sampai ke kuburan. Dan mereka benar lihat, kain kafan yang dipakai sudah terlipat dan kuburan itu kosong, batunya udah terguling. Apa yang terjadi kemudian? Petrus dan Yohanes di ayat 10 dikatakan begini, lalu pulanglah kedua murid itu kemana? Ke rumah. Saya nggak tahu apakah dia meneruskan tidur lagi, Alkitab tidak ceritakan saudara. Karena itu pagi-pagi benar. Tapi beda dengan Maria Magdalena. Ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Apakah Petrus Yohanes ketemu Yesus? Enggak. Jangankan Yesus, malaikat aja enggak ketemu. Tapi Maria Magdalena, dia ketemu dengan malaikat Tuhan. Dan dia ketemu sendiri dengan pribadi Yesus. Ciri orang yang kedua saudara, orang yang melekat apa? Dia punya kerinduan yang mendalam. Orang kalau rindu, itu obatnya apa saudara? Nah, ada satu yang senyum-senyum. Kalau rindu itu obatnya apa? Ketemu, benar. Ketemu. Amin. Kalau ada seorang ayah atau ibu pergi jauh untuk tugas, lalu anak-anaknya ditanya, nah apa yang kamu paling rindukan? Yang aku rindukan adalah papa, mama bisa pulang, aku bisa peluk dia, aku bisa ngobrol dengan dia. Itu kerinduan saudara. Makanya dua murid dia pulang, tapi Maria Magdalena dia mau katakan, Tuhan, aku merindukan Tuhan. Lebih daripada yang lain. Lebih daripada murid-murid yang lain. Petrus, Yohanes mungkin juga rindu. Tapi kerinduannya tidak sebesar kerinduan daripada Maria Magdalena. Saya ingat ada satu lagu. Pemazmur katakan begini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Untuk apa? Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi yuk, nyanyikan sama-sama. Di Mazmur 27 ayat yang keempat. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Saudara, Mazmur ini tulis, pasti penulisnya adalah orang yang punya kerinduan yang mendalam dengan Tuhan. Dia mau katakan, satu hari bersama Tuhan itu lebih indah daripada 1000 hari tanpa Tuhan. Amin. Dia rindu, dia pingin ketemu Tuhan. Dan dia belum puas kalau dia belum ketemu dengan pribadi Tuhan. Ya. Ada saudara yang berkata begini, Pak, Tuhan kan bisa datang ke rumah kita, betul? Dia omnipresent, dia bisa datang, dia bisa hadir di segala tempat. Amin. Tapi firman Tuhan juga berkata, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara, kalau Alkitab tuliskan ini ribuan tahun yang lalu, berarti hari-hari ini pasti itu digenapi. Ada beberapa orang yang mereka mulai undur dari Tuhan. Mungkin mereka nyanyi, aku rindu Tuhan, aku pingin ketemu Tuhan. Tapi sementara kakinya berat untuk datang ke gereja, untuk datang bersekutu, untuk datang berdoa muji nyembah Tuhan. Amin. Kita bersyukur kita tinggal di negara di mana kita masih boleh beribadah dengan baik. Ada beberapa orang-orang mereka mencintai Tuhan dan hari-hari ini mereka gak bisa ibadah. Mereka gak bisa kumpul seperti kita. Mereka hanya ibadah dari rumah ke rumah, di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi mereka mencintai Tuhan, mereka cari Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kembali kepada Tuhan. Hari-hari ini saya mau berkata, saudara yang mulai jauh dari Tuhan. Atau saudara hari ini, saudara mungkin sudah sangat jauh dari Tuhan. Ayo datang. Saya ingat ketika Petrus, dia kembali mencari ikan bersama 6 temannya. Itu di Yohanes pasal 21. Mereka semalaman cari ikan dan gak dapet. Singkat cerita, tiba-tiba ada satu suara, ada satu sosok di pinggir pantai. Jaraknya hanya 200 hasta, hanya 90 meter. Jarak yang tidak terlalu jauh. Lalu ada suara berkata gini, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada satupun mereka yang mengenali suara itu. Tapi Tuhan gak marah. Tuhan tetap berkata, lemparkan jalamu di sebelah kanan perahumu. Dan kabar baiknya adalah mereka menuruti suara itu, firman itu. Dan ketika mereka lemparkan, mereka mendapatkan ikan banyak sekali, saudara. Ada ayat Alkitab berkata, ketika kita dekat, Allah mendekat. Tapi ketika kita jauh, dengar baik, Allah tidak menjauh dari kita. Dia tunggu kapan kita balik. Yesus tunggu untuk Petrus balik lagi kepada dia. Makanya ketika Petrus lihat mukjizat itu, dia tinggalkan perahu, dia tinggalkan ikan, dia tinggalkan mukjizat itu. Dia langsung jebur ke air, dia pergi ke pantai, dia ketemu dengan Yesus. Saya berdoa biarlah, mungkin kita pernah mengalami mukjizat Tuhan. Tapi kita bukan hanya kagum dengan mukjizat, tapi kita mau kagum dengan si pemberi mukjizat itu. Amin. Maria Magdalena pernah gak dapat mukjizat? Pernah, nanti ada bagian yang terakhir. Tapi dia tidak terpesona dengan mukjizatnya. Dia terpesona, rindu dengan si pemberi mukjizat, yaitu Yesus itu sendiri. Bagian yang kedua, bagian yang ketiga kita lihat. Apa yang ada pada Maria Magdalena, orang yang melekat. Dia punya kasih yang luar biasa. Kita baca saudara. Di dalam Yohanes 20 ayat yang 15 saya bacakan. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, maksudnya mengambil Yesus, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan Yesus supaya aku dapat mengambilnya. Saya ceritakan di awal tadi,
Ada malaikat tanya sama Maria, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Dia berkata, "Tuhanku diambil orang." Lalu bagian yang kedua, Tuhan sendiri menampakkan diri kepada dia. Tapi sayangnya Maria Magdalena menyangka bahwa dia penunggu taman. Mungkin dia tukang yang ngurus kuburan begitulah. Waktu Tuhan tanya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Baru nanti Tuhan panggil dengan namanya, Maria. Tapi sebenarnya, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Maria jawab begini, "Tuhan, jikalau Tuhan yang ambil mayat Yesus, di mana Tuhan meletakkan dia? Aku akan datang, aku akan mengambilnya." Saudara, saya mau tanya saudara, besar mana tubuh Yesus dengan Maria Magdalena? Saya yakin kita sepakat berkata bahwa pasti Yesus lebih besar. Berat mana Yesus dengan Maria Magdalena? Pasti berat Yesus, setuju? Walaupun kita nggak pernah lihat Maria Magdalena, tapi saya yakin. Gitu. Saudara yang pernah pergi ke sana ketemu dengan orang Israel, kadang kita jalan, kita begini. Kita hanya sepundak orang-orang di sana, itu gede besar saudara. Orang-orang pilihan Tuhan. Saya yakin tubuh Yesus itu berat. Apalagi dalam pikiran dia, Yesus mati. Benar enggak? Saudara yang pernah punya anak, gendong anak. Gendong pada waktu dia tidur, sama gendong pada waktu dia bangun. Pasti akan beda. Beda apa? Beda beratnya. Karena apa? Orang yang tidur, dia tidak punya daya tolak dengan gravitasi. Ya, maka dia terasa berat. Tapi dengar baik kata-kata daripada Maria Magdalena. Dia berkata, "Tuhan, kasih tahu di mana aku akan ambil." Ya, kalau seandainya ini Tuhan Yesusnya, tapi nggak cocok ya, badannya lebih kecil dari saya, tapi nggak apa-apa. Badan boleh kecil Pak, tapi urapannya harus besar. Kalau dia dalam keadaan tertidur, mayat ya gitu ya. Lalu saya akan datang ambil, umpamanya badannya lebih besar dari ini. Berat badannya berapa? 60. Kalau seandainya 125 begitu ya. Saudara percaya enggak? Saya akan gendong dia walaupun dia berat. Enggak mungkin saya tarik. Saudara pernah terpikir enggak? Maria Magdalena gimana cara ngangkat Yesus? Apakah ditarik kakinya? Enggak kan pasti. Dia sangat menghormati Yesus. Amin. Pasti dia akan berusaha apa? Gendong, dia akan angkat. Walaupun berat. Itu ciri orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Beberapa kita, bagaimana sikap kita? Waktu Tuhan berkata, "Nak, ampuni orang itu." Saya mau katakan, berat gak itu saudara? Berat. Lebih baik Tuhan gini, keluarkan isi dompetmu, taruh di persembahan. Itu saya yakin gak sulit. Benar kan saudara? Kenapa? Karena di deposito masih banyak. Ada berapa orang saudara? Ayo, berikan mobilmu, berikan, persembahkan. Bagi beberapa orang mungkin gak berat. Karena apa? Karena di gerasinya masih 2-3 mobil. Tapi kadang-kadang kita berkata, "Nak, ampuni orang itu." Memang benar orang itu udah melukai kamu, udah menghancuri kamu. Udah lakukan sesuatu yang di luar nalar. Dan kau kecewa kan? Kau marah kan? Tapi Tuhan berkata, ampuni dia. Berat gak saudara? Berat. Tapi sekali lagi, orang yang mengasihi Tuhan, dia akan lakukan itu seberat apapun. Maria Magdalena dia gak pikir, apakah tubuh Yesus berat? Aku bisa ngangkat dia atau tidak? Tapi kata-katanya berkata, "Tuhan, kasih tahu, aku akan datang ke situ dan aku akan ambil Yesus. Aku akan gendong, aku akan tinggikan dia." Maria Magdalena seakan-akan dia mau kasih pesan buat kita, anak-anak Tuhan.
Mungkin hari-hari ini engkau ngalami sesuatu yang berat karena engkau iring Tuhan. Ada beberapa orang yang dia punya keputusan, aku percaya Yesus. Dan dia harus keluar dari rumah. Dia harus ditolak. Dia harus diusir dari rumah. Berat. Tapi sekali lagi, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan akan memuliakan. Tuhan akan meninggikan dia. Amin. Kasih ini perlu, saudara ya. Kita sebagai orang tua, saudara yang punya keluarga, punya anak. Kadang-kadang ada permintaan anak-anak kita yang mungkin menurut kita tuh, aduh berat nak ini nak. Papa belum bisa lakukan. Tapi dengar baik, sebagai orang tua, papa atau mama. Dia akan berkata, nak doakan papa, doakan mama. Berat, tapi papa akan berusaha. Papa akan lakukan seberat apapun. Bahkan saya pernah dengar ada satu ibu, anaknya dirawat dalam keadaan koma, selang di sana sini. Saya dengar ibu ini berkata apa? Tuhan, kalau bisa. Sudah tahu jawabannya? Kalau bisa, biarlah aku yang tanggung itu. Anakku pulang sembuh. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, seberat apapun, dia akan ambil, dia akan angkat, dia akan tinggikan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara. Orang yang melekat hatinya sama Tuhan, dia akan ditandai apa? Dia suka melayani. Yang keempat, melayani. Poin yang keempat, silakan slide-nya. Nah, kita akan buka di dalam Injil Lukas, saudara. Injil Lukas. Jadi kisah Maria Magdalena, ya ini benar. Ini bagian yang keempat, di bawah, melayani. Ya, Lukas, perhatikan baik-baik. Lukas 8 ayat 1 berkata begini. Tidak lama sesudah Yesus berjalan berkeliling, ya dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya memberitakan Injil kerajaan dia. Ayat yang kedua selanjutnya. Selanjutnya. Dan juga beberapa orang yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Yang telah dibebaskan dari apa? 7 roh jahat. Maria Magdalena terima mukjizat. Ya saudara. Alkitab tuliskan dia dirasuk oleh 7 setan. Mungkin waktu itu keadaannya sangat mengenaskan. Kotor, pasti kotor lah. Miskin, dia terbuang mungkin dari keluarganya. Karena dirasuk 7 setan saudara. Wow, pasti luar biasa. Mungkin gak tinggal lagi di rumah. Mungkin keluarganya sudah usir dia, sudah buang dia. Mungkin dari kampungnya, ya Pak RT-nya bilang, Bu, kalau di kampung kita malu kita. Banyak keluarga-keluarga yang komplain. Tolong diisolasi. Saudara, pada waktu zaman COVID ada beberapa orang yang merasakan gimana itu sedihnya diisolasi. Ya kan, keluarga gak bisa ketemu hanya video call. Dokter yang masuk pun sehari sekali itu dengan pakaian astronot, saudara. Aduh, sangat menyedihkan, saudara. Tapi dengar baik, hidupnya tidak berharga. Tetapi Alkitab berkata, dia ketemu dengan Yesus. Pada waktu Yesus datang ke desanya, ke kotanya. Alkitab berkata, dia sembuh, dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Dia pulih, saudara. Dan slide selanjutnya berkata begini. Waktu dia disembuhkan, dia iring Yesus. Nah, ada Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, ada Susana dan banyak perempuan lain yang mereka disembuhkan dan mengalami mukjizat Tuhan. Ayat ketiga dikatakan begini, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Apakah
Maria Magdalena langsung mendadak jadi kaya, lalu bisa nyumbangkan hartanya untuk pelayanan Tuhan? Saya kira enggak. Tapi yang pasti begini, dalam pikiran saya ketika dia sembuh, dia berkata, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Aku akan melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam hidupku. Alkitab tidak jelaskan pekerjaan Maria Magdalena apa, tapi ayat tadi berkata apa? Maria Magdalena diubahkan. Bukan hanya tubuhnya yang diubahkan, jiwa rohnya, keadaannya diubahkan. Dan Alkitab berkata apa tadi? Dia melayani dengan hartanya untuk pelayanan Yesus dan murid-muridnya menginjil. Artinya apa? Apakah Maria Magdalena sekarang miskin? Enggak, dia diberkati Tuhan, saudara. Makanya dalam Mazmur 91 apa? Aku akan memuliakan dia. Aku akan meninggikan dia. Itu digenapi janji Mazmur 91. Kenapa? Karena Maria Magdalena hatinya melekat kepada Tuhan. Apa artinya melekat kepada Tuhan? Arti yang pertama, saudara, dia tetap cari Tuhan walaupun dia tidak ngerti. Dia tekun cari Tuhan, ngerti tidak ngerti, susah senang, dia cari Tuhan. Yang kedua apa? Setiap saat dia rindu. Aku rindu cuma satu, Tuhan, aku ketemu dengan Tuhan. Kita ke gereja, kita bisa ketemuan dengan orang-orang yang kita rindukan, kita sayangi. Tapi biarlah yang nomor satu, aku rindu Tuhan. Dan kalau kita rindu dengan Tuhan, Tuhan yang jadi nomor satu. Kita gak akan sibuk dengan medsos. Amin. Kita tidak akan lihat medsos siapa ini yang WA aku. Adoloka apa ini? Siapa yang telepon aku? Siapa yang WA aku? Dia akan sibuk. Bukan berarti saudara gak boleh pegang HP. Saudara pegang HP, saudara capture, saudara salin, saudara ketik, cari ayat Alkitab, gak masalah. Tapi kalau saudara rindu dengan Tuhan, saudara tidak akan peduli dengan orang yang menghubungi kita. Dan mereka sudah tahu bahwa kita lagi ibadah, kita lagi pelayanan. Nanti kalau udah selesai. Waktu saya melayani di sekolah minggu anak-anak, pada awal biasanya saya, yuk kita komitmen sama-sama ya. Kita silent HP kita, simpen, kecuali kalau kau mau nyatet gak apa-apa. Atau di foto poin-poinnya supaya nanti di rumah kau bisa pelajari, gak apa-apa. Tapi kalau medsos, buka TikTok, buka ini, buka itu, stop dulu 2 jam. Kita mau datang sama Tuhan. Itu tanda orang yang rindu dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Dia akan mencintai, dia mengasihi Tuhan. Lebih daripada mukjizat, lebih daripada berkat-berkatnya. Amin. Yang terakhir, dia akan melayani Tuhan. Dia punya hubungan pribadi lewat doa, firman, dan dia punya ketaatan, saudara. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Tapi dengar baik, ketika kau belajar, ikut Tuhan, cari Tuhan, kejar Tuhan, sampai kau dapatkan dia. Kita lihat di Alkitab contoh-contoh, orang-orang yang kejar Tuhan, dapatkan Tuhan, pulang hidupnya berubah. Amin. Bartimius, dia teriak, Yesus anak Daud kasihani hamba. Orang suruh dia, diam, berhenti. Dia semakin keras berteriak. Sampai suatu titik, Tuhan berkata, siapa itu? Suruh dia datang kemari. Lalu dia tanya, Bartimius, apa yang kau mau? Dia seorang pengemis. Yang wajar, dia akan minta apa? Tuhan, aku minta sedekah. Aku minta duit. Aku minta makanan. Tapi Bartimius, dia ketemu Yesus, dia gunakan kesempatan yang baik. Tuhan, aku mau melihat. Bukan hanya matanya yang melihat, tapi mata hatinya terbuka. Dia ikut Tuhan. Dan hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ada seorang yang naik ke pohon ara karena dia pendek. Karena dia dengar kabar, Yesus mau datang ke kampungnya. Dia punya kerinduan. Walaupun dia merasa, aku orang berdosa, aku orang tidak layak, semua orang hina aku. Tapi dia naik pohon ara. Saudara,
Dan Tuhan tahu tidak kerinduan dia? Tuhan tahu. Tuhan berhenti di bawah pohon ara dan berkata, Sakius, turun. Aku mau makan di rumahmu. Saudara, orang yang kerinduannya dengan Tuhan, Tuhan akan nyatakan pribadinya. Tuhan akan berkata, aku akan mampir ke rumahmu dan kita akan makan sehidangan dengan engkau. Dan hari itu hidup Sakius diubahkan, saudara. Dia diubahkan, dia diselamatkan, dan hidupnya jadi berkat. Hari ini mungkin ada beberapa orang di antara saudara-saudara mungkin takut. Saudara bukan hanya takut biasa, tapi ada roh ketakutan yang mencengkeram saudara. Sehingga tiap hari saudara khawatir. Semakin takut dan engkau semakin drop. Tapi dengar baik. Tuhan berkata, ayo nak kembali kepadaku, mendekat kepadaku. Rohku lebih besar daripada ketakutan. Rohku akan memerdekakan kamu. Kasih Tuhan akan menyembuhkan kita. Ada beberapa orang yang saudara punya pergumulan dan saudara nggak tahu apa lagi yang saudara harus perbuat. Saudara sudah lakukan ini tapi mentok. Saudara datang sama Tuhan. Cari si pembuat mukjizat itu. Kenali dia, layani dia. Berdua dengan dia. Beberapa hari yang lalu Bapak Gembala kita cerita tentang satu orang yang tuli dan gagap. Sebelum Tuhan sembuhkan apa? Tuhan pisahkan orang itu. Dan di pasal selanjutnya Tuhan sembuhkan lagi orang buta. Dia pisahkan orang itu ke satu tempat. Berdua dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Amin. Mukjizat itu perkara kecil bagi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau, hubungan kita pulih dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yuk sebelum kita akhiri ibadah kita. Saudara siapkan hatimu datang sama Tuhan. Siapapun engkau, apapun persoalanmu, apapun kejatuhanmu. Tuhan lebih besar daripada semua itu. Saudara di rumah, saya undang saudara juga boleh bangkit berdiri. Tutup mata saudara. Saudara ambil waktu beberapa menit. Datang sama Tuhan, saudara boleh berdoa sama Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang saudara hari-hari alami. Saudara yang pagi ini saudara sakit. Ayo datang sama Tuhan. Kau boleh arahkan tanganmu ke depan televisi atau ke depan HP-mu. Saudara yang takut, saudara yang gelisah hari-hari ini mungkin gak bisa tidur. Dengar baik, Tuhan lebih besar daripada ketakutan. Bawa itu kepada Tuhan, bawa. Dan doa minta Tuhan berikan aku damai sejahtera-Mu, berikan aku kasih, urapan kasih. Urapan kasih akan melenyapkan ketakutan-Mu. Mari doa sama Tuhan. Sebelum kita makan perjamuan kudus, buka hatimu. Saudara yang hari ini sudah mulai jauh dari Tuhan, ayo nak kembali sama Tuhan. Petrus pernah jatuh. Anak yang bungsu pernah jatuh. Tapi tangan Tuhan tetap terbuka bagi mereka dan berkata, pulang nak, kembali kepadaku. Atau ada di antara saudara yang hari-hari ini kau gelisah. Dan kau mau buka hatimu untuk percaya kepada Tuhan. Buka hatimu. Saya akan berdoa. Saudara boleh ikuti doa ini. Saudara yang hari ini saudara ambil keputusan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ayo musik, nyembah Tuhan. Ikuti dalam doa saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami datang kepada Tuhan. Kami orang berdosa.
Tapi hari ini kami dengar firman-Mu. Engkau Allah yang mengasihi. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Engkau Yesus Tuhan adalah penyelamat kami. Satu-satunya. Ampuni dosa saya. Ampuni kesalahan saya. Basuh saya dengan darah-Mu yang kudus. Dan mulai hari ini, aku akan ikut Tuhan. Aku akan jadikan Engkau Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ubah hidup saya Tuhan. Ubah hidup saya. Saudara boleh doa. Saudara yang takut, minta sama Tuhan. Tuhan angkat setiap ketakutan. Angkat setiap ketakutan saya. Saudara yang sakit, Tuhan beri kami iman. Beri kami iman. Kami percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit kami. Saudara hari ini yang datang dengan sakit, datang kepada si pemberi mukjizat, datang kepada si penyelamat itu, Yesus. Bapak ulurkan tangan-Mu. Roh Kudus jamah setiap mereka, jamah Tuhan. Yang di rumah-rumah, dimanapun mereka. Bahkan yang di tempat ini jamah, penuhi kembali, penuhi dengan kasih-Mu. Katakan sama-sama, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Naikkan lagu ini saudara. Dia ngerti dan Dia peduli dengan setiap kesusahan saudara, pergumulan saudara, doa-doa saudara. Ku bergumul sendiri. Saudara naikkan lagu ini. Bangkit imanmu, bangkitkan imanmu. Yes. Jamah Roh Kudus, jamah. Musik menyembah Tuhan. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus. Sembuh yang sakit, sembuhkan yang sakit. Pulihkan mereka yang terluka. Berikan kelegaan mereka yang mengalami ketakutan, gelisah. Jamah Roh Kudus. Ada urapan kasih-Mu Tuhan turun. Ada urapan kasih-Mu Tuhan turun. Memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima mukjizat. Oh ya, terima kesembuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Ketika kami memiliki hati yang melekat kepada Tuhan, Engkau akan luputkan kami. Engkau akan kenyangkan kami. Bahkan Engkau akan muliakan kami. Engkau akan angkat tinggi kami Tuhan. Tuhan sebentar kami akan makan perjamuan kudus-Mu.
Ampuni setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan kami dengan darah-Mu, supaya kami layak makan tubuh dan darah-Mu bersekutu. Saudara, ambil perjamuan kudus, saudara angkat tinggi roti. Mari angkat tinggi roti. Tuhan, kami mengerti tubuh-Mu yang dilukai, bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan kami. Dan sekarang Tuhan, dengan iman kami mengangkat roti ini yang bicara tentang tubuh-Mu sendiri yang sudah dikorbankan bagi kami. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Pegang cawan di tangan kanan, angkat tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi adalah persuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Sekali lagi katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan saudara. Tuhan, di akhir ibadah doa puasa ini kami percaya, kami mau melekat kepada Tuhan, kami mau tekun mencari Tuhan, merindukan Tuhan lebih daripada yang lain. Kami bisa mengasihi, melayani Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap firman dalam hati kami. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Maranatha Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Puji Tuhan, selamat siang. Tuhan memberkati saudara.